Oke, masih di PB Ina, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Dan yang pastinya Papa Mega sendiri tetap ada Ci Debbie Susanto dan Ci Yuni. Dan juga ada Coach Andre Adistia. Yeay. Kita balik lagi di sini dan yang pastinya masih banyak banget nih info terkini tentang gelaran BWF World Tour Final 13 sampai 17 Desember ini yang udah ada di depan mata kita. Dan yang pastinya ini juga kalau itu udah pasti ya udah ada wakil kita yang lolos ke World Tour itu. Nah ini kita mau ngebahas yang belum pasti-pasti nih untuk sekarang nih. Apa tuh? Yang justru yang belum pasti-pasti mau kita bahas dulu nih. Ini kita mau ngomongin yang belum pasti tentang ada Pramudia Kusuma Wardana yang katanya bakalan meninggalkan pelatnas atas kemauannya sendiri. Nah itu apakah masih menjadi sebuah gosip atau udah fix nih, udah confirm nih? Siapa dulu yang mau jawab nih? Ciuni dulu kali ya. Kirain ngomong dia mau jawab. Ciuni dulu yang jawab. Lempar dulu, ada senior sungkem dulu. Iya. Sungkem. Gimana nih Ciuni nih? Iya, sudah pasti sih. Itu sudah bulat, sudah pasti. Sudah pasti. Oke, dan kalau udah kayak gini, ini fix keluar atau cuma emang pengen kuliah doang nih Ci? Apa masih tetap jalan sama Yere? Enggak, dia kuliah tapi tetap main, tapi enggak sama Yere. Udah pasti enggak bisa sama Yere karena kan Yere masih di pelatnas. Jadi ada partner lain nanti di Australia ya, kabarnya ke sana dia. Oh oke, jadi dia udah ada ancang-ancang untuk pindah ke Australia untuk bermain di Australia. Iya. Gitu. Nah kalau kayak Main gini, sambil kuliah lo ya. wow, Iya. oke. Main sambil mungkin ngikutin jejak-jejak teman-teman pendahulunya kan di situ ada Mapasa juga ya kalau kita tahu. Iya, ya, Mapasa juga sekolah juga ya. Sekolah Iya. juga dan terakhir juga kemarin dia masuk babak final ya Mm-mm. di Gumati Master itu. Dan kalau kayak gini, ini kita ngomongin udah deh kalau itu udah menjadi sebuah keputusannya. Berat nggak sih Ci sebagai pemain double untuk memutuskan si pihak seperti itu? Berat pasti berat lah Kak. Maksudnya kan kita double itu tanggung jawabnya double juga. Kalau tunggal kan kita cuma mikirin diri kita sendiri. Tapi kalau kita punya pasangan kan kita sebenarnya juga harus mikirin langkah yang kita ambil nih untuk pasangan kita nanti ke depannya seperti apa, tanggung jawab kita ke pasangan juga seperti apa. Tapi kalau lihat dia ngambil keputusan kayak gitu, pasti sebelumnya kan udah ada apa ya, ngobrol juga, pasti udah ada ngobrol juga. Nggak mungkin langsung hari ini diputusin, hari ini langsung pisah juga nggak mungkin. Tapi kalau dibilang berat ya pasti berat karena yang namanya main ganda kita kan ketergantungan sama pasangan. Iya sih. Cuman Dre, nih kan lu sebagai coach nih. Kalau misalkan ada anak lu yang memutuskan untuk seperti itu, gimana lu untuk mengantisipasinya untuk anaknya yang ditinggalkan gitu? Pasangannya nih yang ditinggalin gitu. Apakah lu bakalan cari pemain baru kah atau gimana? Apalagi ini kan udah menuju ke Olimpik ya, Ciuni ya. Ya pasti mau nggak mau harus cari partner baru karena ini kan udah keputusannya udah ya udah mau pisah mau keluar dari pelatnas terus berkarir di negara lain. Kalau buat Yerenya berarti kan di sini Iya. ya mau nggak mau harus cari led tapi ya harus dari nol lagi dari bawah lagi dari main yang kecil-kecil lagi ya kayak Sinyo juga mainnya dari bawah. Ya itu juga nggak gampang karena ya posisinya tuh lagi race Olimpik sebenarnya mungkin mereka lagi hasilnya juga nggak terlalu jelek nggak terlalu jelek kemarin nggak terlalu baik juga lah, ya sedang-sedang lah ya. sedang lah di tengah-tengah kemarin masuk quarter di Cina 1750 sekarang tahu-tahu tiba-tiba langsung nggak tiba-tiba ya udah diomongin dari kapan-kapan tapi waktunya akhirnya datang Yerenya semoga Yerenya siap jadi udah bisa prepare buat tahun 2024 dengan partner yang baru dengan target yang baru udah nggak mungkin agak impossible buat ngejar Olimpik 2024 di Paris harus target yang baru persiapannya baru udah harus bersiap lah karena ya benar nggak bukan pemain tunggal ini berdua jadi ketergantungan sama orang juga sebenarnya kan nggak enak tapi mau nggak mau harus siap. Oke, kalau dari tadi ngomongan kayak gini Ciuni udah manggut. Kayaknya lebih tahu banyak nih Ciuni nih. Lagi Mungkin kan pernah wawancara langsung juga kan ngomongin si perang dingin ini juga. Apakah mungkin ini salah satu penyebab perang dinginnya itu Ciuni? Ya, itu yang masih menjadi pertanyaan. Jadi gini, kalau orang memutuskan untuk berhenti lalu pindah ke satu Negara. hal yang lain ya, negara lah, pasti kan ada sebabnya. Tidak ada yang tidak ada sebabnya, Tidak ya ada kan? yang tiba-tiba juga Iya. ya. Dulu pada saat sebelum cedera
tidak ada terpikir untuk itu. Hmm. Bener nggak? Ya kan Pramnya nggak ada kepikir Iya. apa-apa, ya dia Fight aja gitu fight ya. all the way gitu. Tapi kenapa setelah cedera ini dia mungkin berpikir harus mau cari tantangan baru atau mencari hal baru. Ini kan pendidikan tuh bener-bener Masa depannya ya, panjang. beda banget jalur yang ditempuh, ya kan? Kalau dibilang terlalu cepat enggak dia sekarang ini ngambil pendidikan. Ini kan sesuatu yang sulit untuk diputuskan. Tapi bahwa di hatinya ada pertimbangan itu, ya mungkin ada alasan. Apakah satu Oke. mungkin berpikir ke depannya dia agak susah, mungkin ya, ini belum pasti. Maksudnya ke depannya agak susah nggak berpartner dengan Yere, mungkin dia merasa seperti itu, karena kan pasca cedera kalau dilihat mainnya juga pulih banget 100% juga belum, tapi nggak jelek. Iya, iya. Ya gitu loh. Setuju, setuju. So-so. Tapi kalau dia berkarir di Australia, kalau dia bagus, dia bisa dapat permanent residence, dia bisa dapat pendidikan, dia tetap bisa main. Ini juga opsi sih. Iya. Oke. Ya kan? Kesempatan. Iya. Kalau dipikir secara logika gitu, banyak orang mungkin berpikir oh, sayang ya, sayang sih jugaan, Iya. gitu kan? Tapi selalu keputusan tuh ada min dan plus. Benar-benar. Pertanyaannya, Pro kalau kontra. kalau dia ke Australia nanti after dia main, apakah offering itu masih Masih ada? ada. Belum Iya. tentu kesempatannya Betul, ada kan. Betul. Nah, Iya. cuma nih kalau masalah kan kalau dibilang ini mau studi ya, mau sekolah ya, Sambil main. sambil main. Apakah di Indonesia nggak ada offering seperti itu gitu? Mungkin dari Cidebi sebagai mantan pemain atau Andre sendiri gitu. Apakah emang di Indonesia tuh nggak bisa sambil main sambil kuliah gitu? Apakah emang harus tetap fokus lu main dulu nanti kalau udah pensiun baru pada boleh kuliah kayak gitu-gitu gimana sih? Kalau zaman aku dulu ya, kan kalau sekarang mungkin lebih banyak lah. Kita tahu juga kayak Fajar kan juga ada menempuh pendidikan juga, nyambi lah gitu. Kalau untuk di zaman kita kayaknya untuk offering ke situ masih minim ya. Nggak ada, nggak Masih banyak. minim. Iya, nggak Ada banyak tapi gitu. nggak banyak. Terus juga waktu itu memang yang jadi satu pemikiran adalah kita latihan itu udah all out, abis waktu bener-bener di situ, abis waktu, abis pikiran gitu kan, udah capek banget juga gitu, yang ada ngebul doang, itu lagi nulis juga nggak tahu ditulis apa gitu kan. Dan waktu itu kan karena mau persiapan juga ke Olimpik, jadi jujur aja nggak ada kepikiran untuk jalanin dua-duanya pada saat itu. Yang kepikiran adalah all out dulu di sini, setelah itu nanti kalau mau untuk ke pendidikan, maksudnya nggak ada kata terlambat di usia berapapun kan bisa. Itu kalau untuk di sini, tapi kan beda nih kasusnya sama Pram kan beda gitu. Oke, tapi seberapa penting sih buat kalian nih atlet nih untuk menempuh si pendidikan formal ini nih? Siapa nih? Lu Le. Coba Andre. Ya penting karena badminton kita nggak tahu ya sampai umurnya kan ada limitnya gitu, terus bisa juga di tengah-tengah kita cedera dan lain-lain. Tapi yang tadi kalau di Indonesia culture-nya sama Australia lebih beda karena Australia ya Mapasa juga bisa sambil kuliah, sekarang Pram dapat offer sambil kuliah, tapi di sana juga kompetitornya nggak terlalu banyak. Kompetitornya nggak banyak, jadi pilihannya juga pemainnya nggak terlalu banyak. Jadi bisa jalanin dua-duanya dan dia tetap jadi prioritas karena dia mungkin Pram ya paling bagus sekarang di Bisa Australia. dibilang skill dia pasti Pasti di atas paling rata-rata bagus, dia ya. dibanding yang Masih lain. aktif pula, masih paling tinggi Dia, juga. dia kan maksudnya sebelum-sebelumnya juga prestasinya juga dia juara Iya, Asia juga. juara Asia. Ya. Dibandingin dengan pemain-pemain yang ada di sana, pilihannya dia ini adalah opsi yang paling bagus, tinggal nyari siapa yang bisa pasangan sama dia. Jadi kayak dia tuh udah kalau di sana udah di atas angin lah. Oke, mungkin berarti kalau dia udah memutuskan untuk pindah ke sana juga udah ditaker kira-kira siapa Iya. nih yang ada di sana yang bakalan mendampingi dia gitu Iya, ya. betul. Ataukah mungkin pemain Indonesia juga yang udah pindah ke sana, Mbak? Kabarnya begitu, akan ada partner pemain Indonesia juga yang di Australia. Tapi beda lah kalau di Indonesia sambil kuliahnya di Indonesia dengan sambil kuliahnya di Australia beda bobot, beda persentase, beda cara. Jadi kalau Pram ambil ini, dia kan mungkin ada dapat side yang lain ya, yang menguntungkan. Iya. Yang kuliah udah pasti dia pasti Inggrisnya paling nggak pasti bagus, Iya. ya kan. Pendidikannya paling tidak berbeda. Mungkin dia akan mengatur jamnya tuh nggak kayak di Indonesia gitu, yang Indonesia kan 80% latihan, 20%-nya kan baru off. Kalau ini mungkin bisa 50-50 apa 60-50. Kita kan nggak tahu lagi pula kalau sekelas Pram bukan latihan yang dibutuhin.
Ya kan, maksudnya dia sudah ada dalam kelasnya, kayaknya turnya akan banyak kayak gitu loh. Tapi dia tetap bisa dapat pendidikan, bisa dapat fasilitas dalam tanda kutip yang mungkin menurut dia yang paling dia butuhkan untuk masa depan, kan gitu. Oke. Dan sebenarnya kalau kayak gini tuh bahaya nggak sih buat kita sendiri nih Indonesia nih? Karena udah beberapa pemain-pemain kita yang masih aktif akhirnya memutuskan untuk keluar negeri gitu. Kayak di Australia aja kita udah tahu kayaknya ada Karono ya kalau nggak salah ya. Iya. Terus Tapi juga kan dia ada ngelatih lah itu. main bukan juga tapi kan ya main di situ-situ aja. Yang lebih aktif Frankie sama Frankie. Rizky. ya terus ada Setia Mapasa juga kemarin baru ganti partner akhirnya masuk ke final kalau Kalau nggak dia udah salah. Citizen sana. Udah Iya, Citizen sana malah kan abis pemulihan cedera Iya. akhirnya malah pindah ke sana. Menurut kalian sendiri ini nggak sih menjadi kayak oh sekarang atlet-atlet kita udah berpikiran untuk maju untuk mendapatkan fasilitas yang lebih baik di luar negeri gitu ketimbang di kita sendiri. Apakah harus lebih bebenah juga gitu untuk memfasilitasi minimal kayak oke kita bisa nyediain apa yang mereka sediain loh supaya atlet-atlet kita nggak kabur ke luar negeri gitu. Di luar negeri pemainnya nggak banyak. Kalau di sini pemainnya Iya, banyak. saingannya. Butuh Saingannya berapa mungkin. budgetnya buat nyiapin? Iya, saingannya tuh beda gitu. Sana nggak banyak karena bukan prioritas sportnya kan. Oke. Makanya mereka bisa dapat offering yang Ya lebih yang menguntungkan lah menguntungkan gitu, buat foreigner. menggiurkan lah untuk mereka. Karena itu tadi kalau kita di sisi lain kita di sini saingannya banyak kita nggak bisa bersaing, tapi kita dapat penawaran dari luar, ya kita harus mikir dong masa depan kita gitu. Ya nggak boleh. Nggak boleh nutup sebelah mata. benar. Maksudnya oh gua harus Indonesia banget gitu. Tapi kan kita harus tahu ya kita masa depannya harus kayak gimana. Kita harus pikirin sendiri masa depan kita ya. Sebenarnya nggak ada yang salah. Mungkin pemain Australinya nggak di offer kayak Pram. Iya dong. Mungkin Iya, gitu ya si benar juga. Malakama banget kan Masuk Pram akal. itu ya. Ya, Kalau kalau- sekarang pasti bagus banget offernya. Tapi kalau dia main dulu sama Yerin nunggu sampai nanti. Iya, belum tentu ya. Belum tentu Ci, ya. ada lagi. Ya dulu Belum Kotoni tentu juga ada gitu lagi, kan. iya. Betul, Habis juara dunia langsung pindah. Mungkin offeringnya bagus. Ya mungkin kalau kita meng-hire orang dari luar, mungkin kita bakal offering bagus. Kita meng-hire pada momen-momen kayak gitu juga Iya. pasti kan. Kalau udah turun ngapain? Iya, Kita butuh nggak kamu muter. coach ya jatuhnya ya. It's all about timing ya. Iya. Kita belum tentu dapat offering yang sama kalau nanti timingnya ntar deh nunggu Olimpiade kayak gitu. Jadi bisa dibilang ya ini keputusan yang realistis yang diambil. Jadi nggak bisa menyalahkan oh lo egois, lo nggak mikirin partner lo gitu. Tapi ya mungkin ini adalah yang realistis yang bisa dipikirin seorang Pram sekarang. Karena yang paling tahu dirinya kebutuhannya dia sendiri. Contoh dulu Bona. Hmm. Bona lagi baru keluar pelatnas masih main. Tahu-tahu dia bilang gue memutuskan buat berhenti, gue mau sekolah pilot. Berarti dia udah tahu oh gue nggak bisa. Iya. Kayaknya mau dipaksain lebih lanjut, kayaknya agak susah. Harus Karena banting apalagi setir. Bona waktu itu udah profesional. Ya. Dia cari jalan lain, dia sekolah pilot. Sekolah pilot. Iya, dan ya Pram dapat offering yang bagus sebenarnya. Ya kalau buat kebutuhannya ya bagus. Kenapa enggak gitu? Ya kenapa Cuma enggak? memang trikinya karena ini dia masuk dalam salah satu race lah ya, Iya. itu Olimpik dan salah satu pasangan yang diandalkan Ada oleh chance untuk Indonesia. masuk ke situ. Iya, itu yang kita mungkin kaget ya. Kalau dia di bawahnya lagi sih kita nggak terlalu shock gitu dengernya kan. Tapi kalau karena ini, wah ini pasangan yang bisa juga nih kayaknya gitu. Tapi kan dia memutuskan seperti itu. Nah, kalau kita tadi ngomongin Pram terus, sekarang gimana nasib Yere? Menurut kalian siapakah yang lebih layak untuk mendampingi Yere ke depannya? Oke, mungkin menurut Andri tadi race Olimpik udah agak mustahil gitu kan. Iya. Kira-kira siapa nih yang bakalan meneruskan untuk mendampingi Yere? Apakah harus pindah ke ganda campuran lagi? Balik lagi dia. Balik lagi. Enggak sih, aku rasa dia mau tetap stay di ganda putra. Sesuai kan ganda campuran sekarang lagi nggak tahu nih nasibnya kayak gimana nih, Ci. Ya dulu dia aja udah dipindahin ganda putra, Nah, berarti kan kurang ganda campurannya. Soalnya Main udah ganda dia- putra. dia tetap kalau stay. positifnya ngambilnya bukan dia kurang di ganda campuran dong. Mungkin dia lebih fit di ganda putra gitu. Karena kan kadang ya beda gitu, orang yang bagus di ganda putra belum Belum tentu tentu. bisa meng-cover kayak di ganda campuran. Oh, Nah, I see. pemain ganda campuran yang bagus cover belum tentu lo bisa main ganda putra. Nah, Jadi oke. yang nggak bisa dibilang dia bagus pasti di sektor ini bagus, belum tentu gitu. Apakah jadi chance-nya mungkin dikasih pemain lain dan stay di ganda putra atau nggak ada chance buat balik lagi ke ganda campuran sih? Kayaknya sih pasti masih di ganda putra ya, karena kan kalau kita dengar dari statement Nyere juga dia bilang kalau memang dia masih dikasih kepercayaan sama Koar, Ah, dia maksudnya bakal terus main, mau dikasih pasangan siapapun maksudnya dia siap, pokoknya dia bakal Tetap terus main gitu. oke.
Nah, kira-kira siapa ini yang bakalan paling cocok? Nah, Coba. siapanya itu yang agak susah kan karena yang lainnya belum menentukan gimana Oke. sih. Masih ada Rahmat, Kevin, Sinyo, Rehan. Ya. Kan masih belum tahu gimana ke depannya karena masih ini juga udah mau libur, mungkin nanti ada meeting intern yang harus diputusin ini gimana, ini ke depannya gimana. Belum tahu harus sama siapa karena stoknya juga nggak terlalu banyak. Karena yang lainnya juga udah masih tetap race Olimpik dan tidak akan pernah bisa diganti buat sementara ini. Jadi sementara kita lihat dulu deh sampai nanti promosi degradasi, keputusannya kayak gimana, kedepannya kayak gimana, ada Minions gimana, Oke. Rehan gimana. Coba mungkin bisa disebut Kak kira-kira namanya siapa yang menurut lo paling berkesempatan untuk mendapat Yere? Gue, Ah, Sinyo mungkin ya. Sinyo. Kalau Ciuni? Nggak tahu karena gini, posisinya itu dia harusnya sih kalau sekarang mah udah jangan mikir yang deket ya, harus mikir yang jauh. Oke. Karena partnernya kan berhenti. Nah, mikir yang jauh itu opsinya banyak menurut gua. Satu, dia harus juga fokus sama pemulihan cederanya. Itu malah menurut gua paling penting di antara nanti dia partner siapa. Toh dia nggak ada sesuatu yang dikejar. Dan menurutku juga cederanya lebih bagus kalau dia pulih dipartnerin siapa aja akan lebih comfortable dibandingkan kalau dianya masih kayak sekarang tuh kan kasihan ya, masih belum sembuh banget tapi race-nya harus jalan terus, harus kenceng gitu kan. Nah ini satu hal yang baik. Berarti Belum ada bayangan. secara nggak langsung diprioritaskan untuk pemulihan dari Kalau cederanya saya dulu. mendingan jadi gere seperti itu. Oke, daripada ngejar Olimpik dengan kaki terseok-seok. Iya, gitu. dan juga Apalagi udah dengan nggak ada kasus lagi sekarang yang mungkin seperti sih Iya. udah ini. resto Olimpik udah nggak mungkin sih. Oke, Cidebi sendiri kira-kira yang menurut Cidebi ini yang bakalan cocok untuk mendampingi Yere ini siapa? Kalau ditanya siapa, sama sih sebenarnya sama Ciuni, maksudnya belum tahu. Karena kalau kita ngomong di Hamasinyo, berarti mungkin aja untuk jangka pendek ya, bukan untuk Sementara. Olimpik sementara. lagi gitu. Pertimbangan umur juga Iya, mungkin. sedangkan kalau menurut aku pribadi, Yere pasti pengennya main Olimpik gitu kan. Ya. Berarti nggak bisa di 2024, dia pasti pengen main di 2028 gitu. Jadi mungkin bakal pasangan sama yang Lebih muda. seumuran atau yang lebih muda lah untuk jangka panjangnya. Siapa, Ci? Nggak bisa menebak, belum Nggak bisa menebak. Masih Kekeh nih. abu-abu ini. Mungkin pada nanya-nanya semuanya, para BL juga, JBL juga semua pada nanya. Kira-kira siapa sih? Kalau dari kalian sendiri ada pendapat nggak? Siapakah yang menurut kalian yang berhak mendampingi Yere? Ataukah Yere harus tetap main di ganda putra atau mungkin dicoba ke ganda campuran? Ya udah, kalau kayak gitu kita bakalan ngebahas lagi yang pastinya topik yang lebih seru lagi. Tetap di PBI.